Di jantung pegunungan tengah Papua, tersembunyi di antara keindahan alam yang memukau, terletak tambang Grasberg, sebuah perusahaan yang menjadi tulang punggung industri pertambangan Indonesia. Sejak memulai operasinya pada tahun 1967, PT Freeport Indonesia yang merupakan bagian dari Freeport-McMoRan Inc. telah memanfaatkan kekayaan mineral Grasberg untuk menghasilkan emas, tembaga, dan perak. Dari tambang terbuka hingga tambang bawah tanah yang canggih, teknologi modern digunakan untuk mengekstraksi dan mengolah biji, memberikan produk berkualitas tinggi yang penting bagi pasar global dan ekonomi Indonesia. Dengan lebih dari 15.000 karyawan dan berbagai program sosial serta ekonomi, PT Freeport berperan penting dalam pengembangan daerah Papua dan berkontribusi signifikan pada pendapatan negara. Menurut keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004, PT Freeport Indonesia ditetapkan sebagai objek vital nasional. Apa artinya ini bagi Indonesia? Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, PT Freeport menghasilkan komoditas strategis seperti tembaga, emas, dan perak. Kontribusi ini bukan hanya dalam hal pendapatan negara, tetapi juga dalam menciptakan ribuan lapangan kerja. Keberadaan perusahaan ini membantu menjaga stabilitas dan integritas wilayah Indonesia, terutama di Papua yang rentan terhadap isu separatisme. Sebagai objek vital nasional, PT Freeport memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kelangsungan operasionalnya. Namun di balik operasi megahnya, tantangan keamanan tetap ada. Kasus-kasus berikut menunjukkan kerentanan yang ada di PT Freeport Indonesia. Pada 19 Februari 2022, PT Freeport diguncang skandal pencurian konsentrat emas. 5 karyawan ditangkap setelah terbukti mencuri dan menjual hasil tambang secara ilegal. Insiden ini menunjukkan bahwa meski sistem pengamanan canggih telah diterapkan, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, PT Freeport sering menghadapi konflik dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah, dampak lingkungan, dan manfaat ekonomi. Konflik ini menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Risiko lainnya adalah pencurian data dan ancaman cyber. Data operasional dan teknologi yang digunakan PT Freeport menjadi target bernilai tinggi bagi pelaku kejahatan cyber. Insiden seperti akses ilegal ke sistem data perusahaan bisa berdampak besar pada keamanan operasional dan informasi bisnis. Masalah keamanan lainnya mencakup ancaman terorisme dan konflik bersenjata di wilayah operasi. Kejadian ini beresiko terhadap keselamatan personel dan infrastruktur tambang. Isu korupsi juga mencoreng reputasi PT Freeport, misalnya dugaan gratifikasi antara petinggi perusahaan dan hakim di Papua memicu mogok kerja oleh lebih dari 8.000 karyawan sebagai bentuk protes. Sebagai respons terhadap tantangan ini, PT Freeport telah mengembangkan berbagai kebijakan dan sistem pengamanan. PT Freeport memiliki tim keamanan internal yang dilatih secara profesional dan berpengalaman dalam penegakan hukum serta keamanan. Mereka bertugas untuk patroli, pemantauan, dan respon cepat terhadap situasi keamanan. Teknologi keamanan yang digunakan mencakup kamera pengawas canggih dan sistem pemantauan yang tersebar di seluruh fasilitas. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini aktivitas mencurigakan dan tanggapan cepat terhadap insiden keamanan. Fasilitas PT Freeport dilengkapi dengan sistem kontrol akses ketat. Hanya personel berizin khusus yang dapat mengakses area-area tertentu, seperti lokasi tambang atau fasilitas produksi sensitif.
Patroli rutin dilakukan untuk memastikan keamanan perimeter dan mengamankan batas wilayah operasional dari potensi ancaman luar. Kerjasama erat dengan TNI dan Polri membantu meningkatkan keamanan dan merespon situasi darurat dengan cepat dan efektif. Selain keamanan fisik, PT Freeport juga mengelola keamanan informasi dan teknologi untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur TI mereka dari ancaman cyber. Dalam kajian kriminologi, teori aktivitas rutin menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari rutinitas sehari-hari yang menciptakan peluang bagi pelaku. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada keseimbangan antara target yang rentan, pelaku yang termotivasi, dan tidak adanya penjaga yang memadai. Penerapan teori ini sangat relevan untuk menganalisis insiden pencurian konsentrat emas di PT Freeport Indonesia pada 19 Februari 2022. Meskipun sistem pengamanan canggih telah diterapkan, insiden tersebut mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan internal yang dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi celah ini, PT Freeport perlu memperkuat integrasi teknologi keamanan dengan pengawasan manusia. Pengawasan real-time dan audit rutin harus ditingkatkan juga untuk memastikan perlindungan optimal terhadap aset. Dengan meningkatkan efektivitas dan penerapan kebijakan, PT Freeport dapat memastikan sistem pengamanannya benar-benar sepadan dengan statusnya sebagai tulang punggung keamanan nasional.